Ustadz, kapan boleh dimulainya salat duha? Salat duha dimulai dari seperempat jam setelah sunrise. Ya. Itulah awal dari, kata orang, salat syuruk. Itulah awal dari salat duha. Berakhirnya salat duha sekitar sebelum salat duhur. Salat duhur itu waktu terlarang kira-kira 7 menit atau 10 menit sebelum azan duhur. Itulah waktu terakhir salat duha. Seorang boleh salat duha di antara dua waktu tersebut. Sekitar 15 menit setelah sunrise sampai sekitar 10 menit sebelum adzan zuhur. Dan yang terbaik adalah sekitar jam 10, setengah 11. Kata Nabi SAW, salatul awabin hina turmadul fisal. Salatnya orang-orang awab yang senantiasa kembali kepada Allah, salat duha, tatkala anak onta kepanasan. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, sekitar jam 10, setengah 11 siang, pagi. Ketika kita sudah berusaha, ya, beribadah sesuai sunnah menurut pemahaman salafus saleh, bolehkah kita mengharapkan imbalan dalam ibadah? Misalnya mengamalkan salat rawatib karena ingin memiliki rumah di surga. Tidak apa-apa. Ya. Man shalla fil yaumi wa laila 12 raka'ah, banallahu bihinna baitan fil jannah. Barang siapa yang salat rawatib, Allah bangunkan istana di surga. Nabi yang ngomong gitu. Berarti Nabi kan ngiming-ngimingin istana di surga. Berarti boleh nggak kita minta itu? Boleh, yang Nabi ngiming-ngimingin. Kalau nggak boleh, berarti Nabi menyesatkan dong. Ini kalau kamu sholat 12 rakaat, kamu dapat istana di surga. Tapi kamu nggak boleh berharap istana. Ya ngapain ngabarin kalau nggak boleh? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting, niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sama orang bilang nggak boleh ente beribadah karena surga. Gimana karena surga? Allah dalam Al-Quran banyak sekali sebut surga. Waktu para kaum Ansor berjanji buat perjanjian perjanjian Aqabah sebelum Nabi berhijrah. Kemudian Bai'atul Aqabah, kemudian Nabi bertanya, "Saya kalau ke Madinah bagaimana?" Kata kaum Ansar, "Kalau Anda ke Madinah wahai Nabi, kami akan bela Anda sebagaimana kami bela diri kami dan bela anak-anak kami, bela istri-istri kami." Terus para sahabat Ansar tanya, "Ya Rasulullah, kalau kami sudah bela engkau, kami dapat apa?" Gantian kan? Dealnya gimana? Kalau engkau ke Madinah, kami akan bela mati-matian. Kalau kami sudah bela engkau, kami dapat apa? Kata Nabi, surga. Terus Nabi bilang, nggak boleh harap surga? Jadi nggak benar itu orang. Sebagian orang terlalu, maksudnya menganggap mungkin dia harus karena cinta, harus karena cinta. Ya, yang paling cinta kepada Allah adalah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Sampai keduanya alaihi wassalam diberi gelar dengan Khalilur Rahman. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekasih Allah, dua-duanya itu. Nabi yang lain tidak dapat gelar ini. Yang dapat gelar kekasih Allah cuma dua. Nabi Muhammad SAW dengan siapa? Nabi Ibrahim. Itu pun keduanya minta surga. Nabi Ibrahim, waj'alni min warathati jannati na'im. Ya Allah, berikanlah aku surga yang penuh kenikmatan. Nabi Muhammad dalam terlalu banyak ayat, dalam banyak hadis, Allahumma inna as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta apa? Surga. Nabi suruh kita minta surga. Idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Kalau kau minta sesuatu kepada Allah, mintalah surga firdaus. Ini dalil pakai akal, pakai perasaan. Kalau kita dalil pakai apa? Pakai dalil. Jangan pakai perasaan. Dalil menunjukkan boleh kita minta surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di surga ada puncak kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah suatu kemaksiatan bisa dihubungkan dengan penyakit tertentu? Misal durhaka kepada orang tua bikin sakit jantung. Maksiat bisa menimbulkan berbagai macam musibah. Tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali karena maksiat. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali karena akibat perbuatan kalian. Nabi mengatakan, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adhan wala syauka yushakuha illa kafarallahu bi khatayahu. Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan sakit, keletihan, kesedihan tentang masa lalu, hammin, kekhawatiran tentang masa depan, kegelisahan, ghammin, disakiti oleh orang, diganggu oleh orang, terkena duri, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Berarti ini semua sebab dosa. Orang letih, sedih, gelisah, itu semua karena apa? Dosa. Di antaranya penyakit. Di antaranya penyakit. Oleh karenanya memang benar bisa jadi penyakit karena apa? Dosa. Tetapi kalau mengatakan gara-gara durhaka jantung, ini repot. Kita memastikan bahwasanya durhaka menyebabkan penyakit jantung, ini agak repot seperti ini. Betapa banyak orang durhaka tidak kena penyakit apa? Jantung. Jadi
benar bahwasanya penyakit bisa ditimbulkan karena dosa, tapi menentukan dosa pasti menimbulkan penyakit, ini tidak bisa juga. Karena dosa menimbulkan banyak hal. Betapa banyak orang tukang maksiat, tukang mabuk, sehat-sehat saja, umurnya 90 tahun. Ya tidak. Tapi yang jelas bahwasanya penyakit sumber, dosa sumber malapetaka. Ustaz, apakah hadis dhaif boleh digabungkan dengan hadis sahih ketika melakukan suatu ibadah, contohnya berdoa berbuka puasa? Hadis berbuka puasa, hadisnya hasan ya. Dhahaba dhama wa abtalatil uruq wa thabatal ajr. Insyaallah sebagian ulama mendhaifkan, tapi sebagian ulama menghasankan hadis tersebut ya. Dan secara umum kita boleh berdoa dengan doa yang lain karena dianjurkan seorang tatkala berbuka berdoa. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan boleh kita berdoa dengan Allahumma laka sumtu wa bika amantu ya. Karena doanya disyariatkan. Adapun lafal-lafal ya, bisa saja dengan perkataan salaf, pembahasan salaf atau hadis yang dhaif selama bukan menimbulkan syariat baru. Paham? Bukankah kalau kita berpuasa kita boleh berdoa? Boleh. Bukankah kalau kita berbuka kita boleh berdoa? Nah, doanya apa? Itu jadi masalah. Doanya apa? Nah, sebagian ulama mengatakan doanya dengan zahabat dhama'u karena hadisnya apa? Hasan. Sebagian ulama mengatakan itu pun dhaif, bebas dengan doa-doa yang lainnya, yang mana saja. Ya, apakah itu atau yang lainnya, bebas, yang penting berdoa. Karena di antara keistimewaan orang berpuasa, salah satu la turaddu da'watuhum, 3 orang yang doanya tidak akan ditolak, di antaranya as-shaim hatta yuftir. Orang berpuasa sampai dia berbuka. Dan dalam sebagian riwayat, inna lis-shaim dakwatan inda fitrihi dakwatan la turab. Orang yang berpuasa doanya tidak ditolak tatkala dia berbuka. Dia berbuka. Hadis ini juga diperselisihkan. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan ya. Tapi Ibnu Katsir rahimahullah berpendapat bahwasanya di antara dianjurkan seorang berdoa adalah tatkala hendak berbuka, dan itu juga pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Oleh karena saya ingatkan nanti tatkala antum puasa jangan lupa sebelum berbuka berdoa. Apakah anak terlalu cemburu sebagai laki-laki jika melihat sikap akhwat yang sedang proses ta'aruf dengan anak? Suka melike foto-foto non-mahram, walaupun itu temannya. Apakah cemburu itu wajar atau berlebihan? Bagaimana menyikapinya Ustaz? Jadi baru ta'aruf, belum menjadi milik ya. Ini akhwat, ta'aruf dengan ikhwan. Ikhwannya ngecek Facebooknya. Ternyata si akhwat ini suka nge-like apa? Ikhwan non-mahram. Dia cemburu, wajar atau tidak? Wajar. Itu wajar ya. Ini mau jadi istri kita, model yang suka nge-like ikhwan-ikhwan yang lain, aduh. Mending gak usah. Jangan-jangan setelah kita nikah masih berlanjut. Yang lain semuanya begini, pas kita foto kita begini. Jangan, repot begitu. Bagaimana menanamkan tauhid pada anak sehingga mudah dipahami oleh anak? Tauhid sangat mudah, fitrah. Dia bilang yang disembah pencipta alam semesta ini, yang disembah cuma Allah Subhanahu wa taala. Gampang tidak, masa orang nyembah sapi, masa orang nyembah apa? Pohon, masa orang minta sama orang mati. Kan itu sebenarnya logis, kita bilang itu semua ngawur itu, enggak masuk akal. Masa orang mati diminta-mintain. Ya. Kamu yang sholatin, kamu yang mandiin, kamu yang ngantar ke kuburan, kamu minta lagi sama dia. Enggak logis ya. Kasih sajian-sajian, ini semuanya enggak logis ya. Semuanya enggak logis. Burung hantu, kalau ada burung hantu berarti ada yang meninggal dunia. Apa logisnya burung hantu dengan orang meninggal? Ada 2 ekor burung hantu datang ke rumah. Bung, bung, bung. Waduh. Akan ada 2 orang meninggal dunia. Ya, subhanallah. Ini burung hantu lagi bercanda sama istrinya, ente. Saya punya kawan, dia dia punya perusahaan sawit, kebun sawit. Kebun sawit itu ada hama. Hamanya itu tikus merusak sawit. Nah, untuk menghilangkan hama tikus tersebut, yang saya tahu dari 2 teman saya, dua di perusahaan sawit yang berbeda, dengan 2 metode. Satu metode dengan ular kobra. Ular kobra untuk makan tikus-tikus tersebut. Ya, dan ini dan satunya lagi dengan burung hantu. Nah, ada di satu perusahaan ini orang tukang membiarkan burung hantu. Ya. Nah, burung hantu itu fungsinya untuk apa? Nangkap apa? Tikus. Coba. Dia berarti mendatangkan orang mati banyak kalau kalau setiap burung hantu mewakili 1 orang mati, bahaya. Itu enggak benar. Apa hubungannya? Kita bicara tauhid gampang sekali. Apa hubungannya orang keluar rumah tahu-tahu ada merpati yang beolin? Terus ente sial. Ya, waduh, saya enggak jadi keluar, bahaya. Baru keluar rumah kena beolan burung merpati. Gak usah lagi protes, saya burung merpati. Bumi ini luas. Kenapa kepala saya yang ente pilih? Kalau burung merpati bisa bicara, dia akan jawab. Kamu juga sama suruh keluar pas saya lagi beol. Apa hubungannya dengan kesialan? Kesialan kebetulan aja, apa hubungannya dengan kesialan? Jadi sebenarnya tauhid itu fitrah.
Apakah zaman dahulu sahabat memberikan julukan seperti Mu'tazilah, Khawarij? Iya, ini di zaman salaf. Di zaman sahabat ada timbul Khawarij. Firqah yang pertama kali muncul namanya Khalaf. Di zaman sahabat ada timbul Khawarij. Firqah yang pertama kali muncul namanya Khawarij. Dan para sahabat menamakan mereka Khawarij, Haruriyah, Khawarij. Mereka sebutkan dengan nama kelompoknya. Kemudian muncul belakangan muncullah Firqah Mu'tazilah, Firqah Murji'ah, ya, dan itu disebutkan kelompok-kelompok tersebut agar kita waspada. Orang ini punya pemikiran apa? Khawarij. Orang ini punya pemikiran Murji'ah dan ini. Ustaz, bagaimana cara membedakan hadis yang dhaif dan dhaif jiddan dan yang ringan? Ente tanya sama Ustaz aja lah. Ini nggak gampang, ini harus belajar rijal, belajar yang lainnya ya. Mustalah hadis, kemudian masalah rijalul hadis, nggak gampang. Serahkan kepada ahlinya. Bagaimana hukum mendengarkan musik? Apakah masih ada perdebatan dalilnya di antara para ulama? Musik, ijma ulama hukumnya apa? Haram. 4 madzhab semuanya mengatakan haram. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak haram. Contohnya Ibnu Hazm, tapi dia keliru. Dia mendhaifkan hadis dalam Sahih Bukhari. Yang seluruh ahli hadis mengatakan hadisnya apa? Sahih. Ibnu Hazm kalah dalam dibandingkan Imam Bukhari dan yang lainnya. Ya, yang benar hadisnya sahih. Ya. Bahkan Syekh Albani membuat suatu kitab mengumpulkan hadis-hadis tentang yang menyatakan haramnya musik. Dan seluruh mazhab semua mengatakan musik itu haram. Di antara mazhab yang paling keras mengatakan musik haram, di antaranya mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, ya, dan juga yang lainnya. Seperti Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Zawajir an Iktirafil Kabair, peringatan terhadap dosa-dosa besar, dia memasukkan musik termasuk dosa besar. Mendengarkan musik termasuk dosa besar, ya. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, ya, membedakan antara nasyid dengan musik. Kalau nasyid dia mengatakan tidak sampai haram tanpa alat musik, tapi kalau alat musik dia mengatakan apa? Haram, ya. Jadi sebagian orang mengatakan Imam Syafi'i membolehkan musik. Padahal Imam Syafi'i tidak berbicara tentang musik. Ya. Ini tadi di antara kesalahan karena tidak tahu bahasa Arab. Makanya baca kitab salah paham. Padahal Imam Syafi'i mengharamkan apa? Musik. Ya. Karena ini yang saya sangat sayangkan kepada sebagian dai-dai. Sebagian mereka mengatakan kita harus bermadhab, harus bermadhab, harus bermadhab. Tapi kalau sudah bicara musik, madhabnya mereka buang semuanya. Iya benar. Harusnya kalau mereka berpegang dengan madhab, ya sudah ente ikut madhab Syafi'i. Mau madhab mana tersalah pilih. Syafi'i, Hambali, Hanafi semuanya mengharamkan apa? Musik. Ini selalu bicarakan madhab-madhab. Begitu sudah bicara musik, tidak pakai madhab. Ya. Lagi pula, musik memang melalaikan ya akhi. Musik melalaikan. Memang musik dia akan lupa. Ya. Orang dengar musik sampai. Seandainya tidak ada dalil yang mengharamkan musik, kita bilang musik itu bisa jadi haram. Kenapa? Bukti kenyataannya musik melalaikan. Sekarang dari pengguna musik, rata-rata jadi orang saleh atau rusak. Rata-rata melalaikan sudah. Tidak musik joget-jogetan, nanti mainnya dengan perempuan, khamar, dan yang lainnya, ikhtilat, joget-jogetan, semua itu semua melalaikan. Apalagi orang sudah punya album. Sekarang dia punya album, 20 album. Kira-kira dia murojaah enggak tiap hari? Dia murojaah tiap hari. Sebelum tidur dia murojaah, di mobil dia murojaah, di pesawat dia murojaah. Saya kadang sama orang-orang umroh, ya, habis umroh di pesawat. Murojaah. Jadi maksudnya kalau ente semakin punya banyak album, semakin banyak apa? Murojaahnya. Sementara murojaah Quran kapan? Kapan murojaah Quran? Ya, jadi kalau melalaikan tidak ada khilaf bahwasanya musik itu benar-benar apa? Melalaikan. Nah, kita saja kalau sudah enggak usah musik, saya bicara nasyid saja. Saya kalau sudah kebanyakan nasyid, kadang-kadang saya lupa murojaah. Padahal nasyid tanpa musik. Apalagi ada musiknya. Ya, buat orang benar-benar lalai. Ustadz, kapan boleh dimulainya salat duha? Salat duha dimulai dari 1/4 jam setelah sunrise. Ya. Itulah awal dari, kata orang, salat syuruk. Itulah awal dari salat duha. Berakhir ya salat duha sekitar sebelum salat duhur. Salat duha